Dua TV dari brand gede ini pasti sering banget dibandingin. Yang satu pakai layar QLED, yang satu lagi pakai layar NanoCell. Pertanyaannya mana yang paling worth it? Hai, welcome back di channel Desain Elektro yang bahas elektronik dengan jujur tanpa gimmick. Kali ini kita bakal compare kedua TV dari brand besar, ada Samsung Q7F dengan QLED-nya dan LG Nano 80 ASA dengan NanoCell. Kita nggak cuma review di atas kertas, tapi kita bakal bongkar dan tes secara langsung kedua TV ini. Mulai dari desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis, karena di akhir video saya bakal kasih kesimpulan mana yang paling worth it buat kalian. Dari segi desain, dua-duanya udah pakai baseless design, tipis, modern, cocok buat ruang tamu. Materialnya sama-sama pakai plastik, tapi feel-nya solid, nggak ringkih. Samsung kelihatan lebih clean dan minimalis, dan LG lebih modern dengan sedikit kesan tech. Buat port inputnya ini cukup penting banget buat kalian yang punya banyak device. Samsung Q7F punya satu USB 2.0, 3 HDMI, satu udah eARC, LAN, dan antena. LG Nano 80 ASA punya 2 USB 2.0, 3 HDMI, 1 eARC, ada LAN, antena, satelit, dan optikal. Portnya di sini LG lebih lengkap ya, jadi buat kamu yang banyak device, ini kepake banget. Buat remote control, Samsung udah pakai solar cell, bisa dicas, desainnya minimalis dan clean, bisa juga pakai perintah suara. Kalau LG pakai Magic Remote, ada pointer kayak mouse dan bisa juga pakai perintah suara. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu kualitas gambarnya. Samsung Q7F ini pakai teknologi layar QLED yang diklaim bisa nampilin 100% color volume, jadi gambar berasa lebih hidup. Mesinnya pakai Q4 AI prosesor yang bisa ningkatin konten setara 4K. TV ini juga udah dukung HDR10+ dan HLG. Kalau LG pakai teknologi layar NanoCell yang diklaim bisa nampilin warna yang lebih murni dan akurat. Mesinnya pakai Alpha 7 AI prosesor generasi ke-8 yang bisa memproses ketajaman dan kedalaman gambar dengan AI. TV ini juga didukung HD10 Pro dan HLG. Dan pas kita tes langsung hasilnya kayak gini nih. Kita mulai dari warna dasar dulu, yaitu RGB test. Pas warna merah muncul langsung kelihatan beda. Samsung merahnya lebih berani tapi tetap elegan, nggak mencolok. LG lebih condong ke orange, jadi kesannya lebih cerah tapi nggak sedalam Samsung. Buat warna hijau dan biru, dua-duanya aman, bagus dan nggak kelihatan kusam. Di warna putih, Samsung terasa sedikit lebih soft dan LG lebih terang dikit nih. Dari sini udah kelihatan, Samsung lebih condong natural dan dalam, LG lebih ke cerah dan eye-catching. Masuk ke Netflix, LG langsung wah, bright, hidup, langsung menarik perhatian. Samsung lebih kalem, lebih kayak nonton di bioskop. Di adegan gelap, dua-duanya bagus tapi beda karakter. Samsung lebih nunjukin detail di bayangan, LG hitamnya lebih pekat dan dramatis. Buat nonton YouTube harian, LG lebih cerah, langsung kelihatan sling, tapi kadang terlalu over. Samsung lebih natural, brightness-nya emang agak turun dikit nih, tapi jadi nggak silau di mata. Kalau buat nonton lama, Samsung kayaknya lebih nyaman. Buat nonton harian, berita atau bola, Samsung kelihatan lebih soft, santai, dan kalem. LG lebih ngejreng, lebih keluar warnanya. Nonton bola di LG tuh lapangan berasa jadi kelihatan lebih hijau banget. Tinggal selera kamu nih, suka yang mana. Lanjut ke tes motion di 60Hz, pergerakannya dua-duanya udah cukup halus nih. Ada sedikit tiring, tapi jujur hampir nggak kelihatan. Masih aman banget buat film action atau buat nonton bola. Buat kalian yang suka gaming, dua-duanya udah cukup siap nih. Samsung punya fitur Gaming Hub, ALLM, dan Game Bar. LG punya Game Optimizer, VRA, dan ALM. Dan pas kita tes langsung, Samsung brightness-nya agak kurang dikit. Warnanya juga kurang pop out, tapi jadi kelihatan lebih natural. LG warna lebih mantap, pop out, dan hidup, tapi kadang berasa jadi kayak animasi. Lanjut ke bagian audio, Samsung pakai 2 channel speaker 20 watt RMS dan punya fitur audio utama yaitu Q Symphony yang memungkinkan speaker TV bekerja bareng soundbar jadi suara lebih imersif. Ada adaptive sound bisa mengoptimalkan suara berdasarkan jenis konten dan analisis adegan. Dan object tracking sound yang bisa bikin efek suara virtual mengikuti pergerakan objek di layar. Kalau LG punya audio 2 channel total 20 watt RMS dengan tipe downfiring. TV ini nawarin fitur suara cerdas Alpha 7 AI Sound Pro Virtual 9.1.2, AI Acoustic Tuning, dan Peer Voice Pro untuk pengalaman audio yang lebih jernih dan imersif.
Pas kita tes langsung hasil suaranya, kedua TV ini punya suara yang cukup nendang, dialognya juga jelas. Tapi LG sedikit berasa lebih powerful dan unggul di variasi mode suara. Kalau Samsung bisa unggul kalau di pair ke soundbar pakai teknologi Key Symphony-nya. Kalau buat harian aja tanpa tambahan soundbar, dua-duanya cukup aman. Terakhir kita masuk ke bagian smart feature. Samsung pakai One UI Tizen yang bisa kalian upgrade sampai 7 tahun. Jadi kerasa punya TV baru terus nih. UI-nya juga gampang dipahami, jadi buat yang gaptek tinggal klik-klik aja langsung ngerti. Buat fitur unggulan ada SmartThings. Di sini kalian bisa kontrol banyak device pakai fitur ini. Fitur tambahan ada mirroring, bisa connect HP ke TV. Ada AirPlay juga buat pengguna Apple atau iPhone. Dan ada workspace buat bantuin kerjaan bisa lewat TV. LG pakai WPS 25 yang bisa di-upgrade juga sampai 5 tahun. Fiturnya lengkap, ada Magic Remote yang bisa kontrol TV lebih gampang karena ada pointer dan scroll. Ada LG ThinQ yang bisa connect perangkat pintar dan kontrol dari TV. Ada mirroring, AirPlay, dan support juga perintah suara pakai LG Voice Assistant. Buat performanya gimana nih? Pergerakan UI-nya keduanya cukup bagus ya. Tapi di sini Samsung lebih smooth, kalau LG agak kaku. Tapi begitu pakai pointer, LG langsung jadi lebih cepet banget. Buat booting aplikasi, kita buka beberapa aplikasi standar. Samsung sedikit lebih cepat, LG agak telat dikit tapi masih aman. Dan buat respon perintah suaranya, dua-duanya cukup responsif. Volume 20. HDMI 3. Jadi setelah kita bongkar kedua TV ini, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Kalian bisa pilih Samsung Q7F kalau kalian suka TV yang warnanya lebih kalem, sering buat nonton lama, OS yang ngasih jaminan 7 tahun, dan TV yang gampang digunain. Pilih LG Nano 80 SA kalau kalian suka gambar yang cerah, pop out, lebih fun, dan fitur pointer yang buat pilih aplikasi jadi lebih cepat. Sekarang tinggal kalian nih, tim Samsung atau LG. Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Saya Tristan, sampai jumpa di video-video berikutnya.